Shalom, saya Gabriela Priska Darmawan, mahasiswi semester 2 dari STT Yesuya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu filsafat Yunani kuno yang bernama Maximilian Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1860 dan meninggal di Munich, Jerman pada 14 Juni 1920. Ayah Weber adalah seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan, sedang ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Dan kedua orang tuanya lah yang memberi pengaruh besar secara tidak langsung dalam karya-karyanya. Weber dianggap sebagai salah satu dari 3 bapak pendiri sosiologi bersama dengan Karl Marx dan Emile Durkheim. Salah satu teksnya yang paling populer yang dianggap sebagai pendiri sosiologi yaitu Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan budaya Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, yang berjudul Politics as Vacations, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Kita masuk ke kehidupan awal dan pendidikan Weber. Ayah Weber sangat terlibat dalam pendidikan Weber, sehingga rumahnya selalu tenggelam dalam politik dan akademisi. Pada tahun 1882, Weber mendaftar di Universitas Heidelberg, tetapi setelah 2 tahun pergi untuk memenuhi tahun dinas militernya di Strasbourg. Setelah dibebaskan dari militer, Weber menyelesaikan studinya di Universitas Berlin dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1889 dan bergabung dengan Fakultas Universitas Berlin, mengajar dan konsultasi untuk pemerintah. Dan pada tahun 1894, Weber diangkat sebagai profesor ekonomi di Universitas Freiburg dan kemudian diberikan posisi yang sama di Universitas Heidelberg pada tahun 1896. Pada saat itu, dia berfokus pada penelitian utamanya yaitu pada ekonomi dan sejarah hukum. Dan setelah ayah Weber meninggal pada tahun 1897, Weber menjadi rentan terhadap depresi, kegugupan, dan insomnia, sehingga membuatnya sulit untuk memenuhi tugasnya sebagai profesor. Karena itu, dia terpaksa mengurangi pengajarannya dan akhirnya pergi pada musim gugur pada tahun 1899. Selama 5 tahun dia dilembagakan secara terputus-putus. Tiba-tiba, kampus setelah upaya untuk memutus siklus seperti itu dengan berpergian, dia akhirnya mengundurkan diri dari jabatan profesornya pada akhir tahun 1903. Pada tahun 1903, Weber menjadi editor rekanan Arsip Ilmu Sosial dan Kesejahteraan Sosial, di mana minatnya terletak pada isu-isu ilmu sosial lebih mendasar. Dan setelah itu, Weber segera mulai menerbitkan beberapa makalahnya di jurnal, terutama isinya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, yang menjadi karyanya yang paling terkenal, yang kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku. Pada tahun 1909, Weber ikut mendirikan Asosiasi Sosiologi Jerman dan menjabat sebagai bendahara pertamanya. Dia mengundurkan diri pada tahun 1912, bagaimanapun, dan gagal mencoba mengorganisir partai politik sayap kiri untuk menggabungkan sosial demokrat dan liberal. Weber juga menjadi salah satu pendiri German Sociological Society pada tahun 1910. Rumahnya menjadi salah satu tempat diskusi bagi para intelektual seperti George Simmel, Robert Michels, dan George Lucas. Selain itu, Weber juga aktif secara politik dan menulis banyak isi tentang sejumlah isu pada masanya. Beberapa tema yang menjadi kajian utama Weber dalam karya-karyanya antara lain tindakan sosial, konsep mengenai wewenang atau otoritas, birokrasi, protestanisme atau Calvinisme, serta kapitalisme. Saat pecahnya Perang Dunia Pertama, Weber yang saat berusia 50 tahun menjadi sukarelawan untuk dinas dan diangkat sebagai petugas cadangan dan ditugaskan mengatur rumah sakit tentara di Heidelberg, peran yang ia penuhi hingga akhir tahun 1915. Pengaruh Weber yang paling kuat pada orang-orang sejamannya datang pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika dari tahun 1916 hingga 1918. Dia menentang tujuan perang aneksasionis Jerman dan mendukung parlemen yang diperkuat. Setelah membantu penyusunan konstitusi baru dan pendirian Partai Demokrat Jerman, Weber menjadi frustasi dengan politik dan kembali mengajar di Universitas Wina, dan dia kemudian mengajar di Universitas Munich. Dan Weber meninggal pada tahun 1920 pada tanggal 14 Juni.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan sedikit kisah hidup dari Max Weber. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.